Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Ahmad Rizal Fadila dengan NIM 1904030200 dari kelas MBS 5G. Dalam video kali ini guna untuk menyelesaikan ujian akhir semester materi manajemen dan personal. Adapun tugas yang diberikan oleh manajemen dan personal yaitu mengangkat sebuah materi sehabis ujian tengah semester kemarin. Adapun materi yang saya angkat yaitu tentang manajemen persediaan. Langsung saja tentang pengertian manajemen persediaan. Istilah persediaan atau inventory adalah suatu istilah umum yang menunjukkan segala sesuatu atau sumber daya organisasi yang disimpan dalam antisipasinya terhadap pemenuhan permintaan. Sistem persediaan adalah serangkaian kebijaksanaan yang memonitor singkat persediaan dan menentukan tingkat persediaan yang harus dijaga. Kapan persediaan harus diisi dan kapan persediaan harus dikosongkan. Sedangkan pengertian persediaan menurut Warren Rives yang diterjemahkan oleh Arya Farhamita digunakan untuk mengindikasikan sebuah barang atau dagang yang disimpan untuk kemudian dijual dalam operasi bisnis perusahaan dan bahan yang digunakan dalam proses produksi atau yang disimpan untuk tujuan itu. Berdasarkan pernyataan yang di atas, dapat kita simpulkan bahwa persediaan adalah unsur yang paling aktif dalam operasi perusahaan yang digunakan untuk dikembalikan atau digunakan dalam proses produksi. Yang kedua, tujuan manajemen persediaan. Dalam perusahaan seperti perusahaan manufaktur yang perusahaan dagang memiliki persediaan yang beraneka ragam jenisnya, sehingga persediaan memiliki tujuan. Adapun uraian dari tujuan persediaan adalah sebagai berikut yang saya jelaskan. Yang pertama, persediaan yang diadakan karena kita membeli atau membuat bahan-bahan atau barang-barang dan jumlah lebih besar dari jumlah yang dibutuhkan saat ini. Yang kedua, persediaan yang diadakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan konsumen yang tidak dapat diramalkan. Yang ketiga, persediaan yang diadakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan yang dapat diramalkan berdasarkan pada musiman yang terdapat dalam satu tahun dan untuk menghadapi penggunaan atau penjualan dan permintaan yang meningkat. Yang ketiga, adapun fungsi dari manajemen persediaan tersebut, yaitu yang pertama, fungsi decoupling adalah persediaan yang memungkinkan perusahaan dapat memenuhi permintaan langganan tanpa tergantung pada supplier. Persediaan bahan mentah diadakan agar perusahaan tidak akan sepenuhnya tergantung pada pengadaannya dalam hal kuantitas dan waktu pengiriman. Yang kedua, fungsi ekonomik lot sizing. Persediaan lot size ini perlu mempertimbangkan penghematan atau potongan pembelian, biaya pengangkutan per unit menjadi lebih murah, dan sebagainya. Yang ketiga, fungsi antisipasi, yaitu apabila perusahaan menghadapi fluktuasi permintaan yang dapat diperkirakan atau diramalkan berdasarkan pengalaman atau data-data masa lalu, yaitu permintaan musiman. Dalam hal ini, perusahaan dapat mengadakan persediaan musiman atau seasonal inventories. Yang keempat, adapun jenis-jenis dari persediaan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, persediaan bahan baku. Kedua, persediaan komponen-komponen rakitan. Yang ketiga, persediaan bahan pembantu atau penolong. Keempat, persediaan barang setengah jadi. Yang kelima, persediaan barang jadi. Poin kelima, adapun biaya dari persediaan tersebut, yaitu yang pertama biaya pesan atau yang biasa disebut ordering costing. Yang kedua, biaya simpan atau canning cost. Yang ketiga, biaya kebiasaan bahan atau biaya kehabisan bahan, stock out cost. Dari semua biaya-biaya yang berhubungan dengan tingkat persediaan, biaya kekurangan bahan adalah yang paling sulit diperkirakan. Biaya ini timbul bila mana persediaan tidak mencukupi adanya permintaan bahan. Kekurangan bahan bisa dari luar maupun dari dalam perusahaan. Yang keenam, optimalisasi persediaan. Perusahaan berusaha menekan biaya seminimal mungkin agar keuntungan yang diperoleh dapat menjadi lebih besar. Demikian pula dari manajemen persediaan selalu mengupayakan agar biaya persediaan menjadi minimal. Metode untuk menentukan persediaan yang paling optimal atau paling ekonomis adalah economical order quantity. Adapun kesimpulan yang saya dapat dari materi
manajemen persediaan ini, yaitu manajemen persediaan melibatkan pengendalian aset atau aktiva yang digunakan dalam proses produksi atau yang diproduksi untuk dijual dalam kegiatan operasi perusahaan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada ujian akhir semester kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.